Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Kembali kita boleh bertemu minggu pagi ini dalam ibadah online. Biar bersama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau bersorak-sorai buat Dia. Karena kita percaya Dia ada buat kita. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat seluruh apa yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biar hari ini Tuhan, pagi hari ini kami mau memuji Engkau, kami mau bersorak-sorai buat Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Yesus Engkau kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Kami angkat tangan kami, tanganku nyatakan Engkau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, sorakan haleluya, Allah yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Engkau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa, kami tahu Engkau mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Dan Engkau tidak pernah melepaskan kami dari-Mu ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Bapa
kebaikan-Mu mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya la 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 la, ya la 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 la, ya haleluya. Ya la 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 la, ya ya la 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 la, ya Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan terus mengalir di dalam hidup kami ya Tuhan. Terus mengalir memenuhi setiap hidup kami Tuhan, hingga kami memperoleh ketenangan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerahnya yang luar biasa di dalam hidup kita. Kalau saat ini kita ada dan bisa bertemu kembali, semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Kita bersyukur buat Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Kita bisa melewati hari-hari yang luar biasa, mungkin kesulitan ada, tetapi kita percaya bahwa selalu ada janji Tuhan yang manis, yang baik, yang akan ditepati untuk kita semuanya. Kita bersyukur menikmati kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami berterima kasih untuk berkat perlindungan-Mu yang luar biasa hari-hari yang sudah kami lewati. Dan kami percaya hari-hari ke depan pun jikalau kami bersandar kepada Tuhan, maka kami akan memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Berjalan bersama dengan Tuhan menuju kepada kemenangan. Terima kasih, diberkati kami semua sampai pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan terus menjaga melindungi kami di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Saya akan mengambil tema khotbah saya tentang kesempatan yang kedua. Hari ini kita akan belajar bagaimana ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami satu kesempatan kedua untuk mengalami satu kehidupan yang seharusnya berbeda daripada yang dahulu. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau seandainya hari ini Tuhan berbicara kepada setiap kita masing-masing pribadi lepas pribadi, Dia berkata, waktumu sebentar lagi akan habis dan engkau akan kembali kepadaku dan engkau akan mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu selama engkau hidup. Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan ketika pertanyaan itu datang di dalam diri Bapak Ibu semuanya? Dan yang kedua adalah ketika Tuhan kembali berkata, jangan takut, aku masih memberikan kepadamu kesempatan yang kedua. Dalam kesempatan kedua ini engkau harus pergunakan waktu yang singkat dengan sebaik-baiknya. Kembali saya bertanya, apa yang Bapak Ibu sendiri akan lakukan? Nah, saya percaya setiap orang kalau diberi kesempatan yang kedua dan dia menyadari bahwa ada kesalahan masa lalunya, ada kejahatan masa lalunya, ada hal-hal yang jelek yang dilakukan. Ketika Tuhan memberikan kepada kita kesempatan yang kedua, saya percaya kesempatan itu akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan sangat-sangat akan menjadi berkat dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya punya ilustrasi. Yang pertama adalah ada dua orang penjahat yang sebentar lagi akan mendapat kebebasan. Ya, artinya masa hukumannya sudah selesai. Kedua-duanya bercita-cita bahwa mereka akan memulai hidup yang baru dengan hidup yang baru dan mereka akan memulai dengan sesuatu yang baru. Mereka bercita-cita pengen jadi ini, pengen jadi itu. Singkat cerita mereka lepas dan mereka bebas. Dan pada akhirnya ketika mereka ada di masyarakat, penjahat yang kedua mencari pekerjaan ke sana kemari, berusaha sangat luar biasa tetapi tidak mudah memang, ya. Akhirnya dia merasa putus asa dan dia kembali menjadi seorang penjahat lagi. Dia merasa putus asa dengan kehidupannya dan kembali kepada kehidupan yang lama. Tapi bekas penjahat yang kedua ini merasa bahwa hidup yang dahulu adalah kesia-siaan dan pada akhirnya kemudian dia menyadari hal itu, kemudian dia berusaha sangat luar biasa. Dia sungguh-sungguh berusaha apapun yang terjadi, dia belajar, dia terus berusaha, dia tahan, dia sabar dan akhirnya menjadi orang yang berhasil. Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar bahwa hidup adalah suatu kesempatan. Suatu hal yang Tuhan berikan buat kita adalah anugerah. Ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menerima anugerahnya, saya berkata mungkin kita sedang mengalami yang sama. Kita semua di tempat ini sedang mengalami yang namanya kesempatan kedua. Bukankah ketika kita masih ada di dalam dosa, kita masih hidup di tempat yang lama, masih dalam kejahatan kita. Kemudian kita mengenal Tuhan, kemudian kita mendapat kesempatan yang kedua dalam hidup yang kedua. Mari pada saat itu kita belajar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ada beberapa contoh di dalam firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan memberikan satu kesempatan untuk orang-orang boleh mengalami satu sukacita di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, kita buka di dalam Alkitab kita dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai ayat 11. Firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam.
Ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang kau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kasih karunia-Nya, kebaikannya, kemurahannya atas hidup kita semuanya lebih daripada segala yang bisa kita terima. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, ketika Tuhan memberikan kesempatan yang kedua, dan apa yang kita akan lakukan. Mari kita belajar seperti murid-murid Tuhan, bagaimana mereka melakukannya dan mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Yang pertama, kunci untuk mendapatkan kesempatan kedua atau mempergunakan kesempatan yang kedua dengan sebaik-baiknya ada di dalam ayat 5 bagian B. Di situ dijawab bagaimana mereka sudah melakukan tugasnya dan bekerja dengan luar biasa. Dan waktu itu ketika Tuhan berkata, agak ke tengah sedikit, bertolaklah agak ke tengah sedikit. Nah, murid-murid sedikit ngeyel, membantah, tadi aku sudah semalam-malaman belum sudah menebarkan jala, tapi aku tidak menangkap apa-apa. Tapi kata Tuhan, ke tengah sedikit. Akhirnya mereka taat. Kunci yang pertama untuk bisa menerima berkat Tuhan lewat kesempatan yang kedua adalah taat. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ketaatan adalah seperti seorang tentara kepada komandannya, yaitu tidak perlu bertanya ketika komandannya memerintah prajuritnya. Prajurit yang baik, prajurit yang disiplin, tidak pernah bertanya tugas yang akan diembannya. Dia hanya mendengar perintah dari komandannya dan komandannya memerintahkan kepada dia untuk melakukan apa saja, maka seorang prajurit yang baik akan melakukannya. Tidak pernah bertanya apapun. Hanya satu, dia percaya kepada komandannya, dia taat kepada perintah komandannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bagaimana cerita ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu, sebuah bahtera yang besar sekali. Pada waktu itu saya percaya tidak ada contoh ya bagaimana bahtera itu dibuat, bagaimana bahtera sebelumnya udah ada atau belum. Karena Alkitab tidak menceritakan sebelumnya. Nuh tidak pernah tahu bentuknya seperti apa, tapi Nuh taat sekali. Dia dengar, dia lakukan. Dia dengar, dia lakukan. Apapun yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dia lakukan. Sehingga Tuhan berkata, apapun yang dikerjakan Nuh itu sangat baik, sangat luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, ketaatan ini memang penting dalam kehidupan keseharian kita. Kehidupan baik, kehidupan berjemaat, baik dalam kehidupan keseharian kita, ketaatan itu penting. Karena umumnya manusia itu memiliki sifat pemberontak, memiliki sifat ingin berbeda. Sehingga pada akhirnya mereka seringkali melawan apa yang menjadi peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Padahal ketentuan-ketentuan peraturan adalah dibuat untuk supaya ada ketertiban. Tapi seringkali Bapak Ibu bisa lihat di tempat di mana ada tulisan dilarang membuang sampah di sini, di situ biasanya paling banyak sampah teronggok. Ada lagi dilarang kencing di sini. Lihat, perhatikan, itu mesti tempatnya paling kotor dan paling bau pesing. Manusia umumnya memang memiliki sifat pemberontak dari Adam dan Hawa, Bapak Ibu Saudara. Itu sudah ditulis sangat sekali. Seringkali mereka merasa bangga kalau mereka bisa memberontak, bangga kalau mereka melawan arus. Kita bisa lihat sekali lagi keseharian kita di sekeliling kita, atau mungkin kita sendiri yang melakukannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menjadi orang yang mengalami kehidupan baru di dalam kesempatan yang kedua adalah ketaatan. Abraham, dia pergi ke negeri yang diperintahkan Tuhan, meninggalkan negeri yang selama ini dia diami, dan dia pergi ke negeri yang dia tidak tahu dia mau harus kemana. Tapi Abraham taat, karena dia tahu di dalam Tuhan selalu ada hal yang baik. Walaupun dia tidak pernah melihat negeri yang dijanjikan Tuhan kepadanya, tapi dia taat.
Dia tahu pasti Tuhan menyediakan yang terbaik dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Itu janji Tuhan kepadanya dan dia taat. Ketika Tuhan juga meminta anaknya untuk dipersembahkan sebagai korban, dia juga taat. Walaupun itu anak satu-satunya dan anak yang paling disayangi, yang paling dinantikan, yang paling dirindukan, dan itu anak perjanjian dari Tuhan. Ketika Tuhan memintanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dia tidak membantah. Dia taat karena dia tahu siapa Tuhannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu ada hal yang luar biasa kalau kita taat. Kalau kita lihat murid-murid seharian semalaman dia tidak menangkap apa-apa, tapi ketika satu orang yang taat, hati yang taat, satu hati yang taat, maka semua akan menjadi satu berkat. Ketika satu keluarga, di dalam satu keluarga saja, satu orang di tengah keluarga taat saja, dengar-dengaran, maka saya percaya keluarga itu akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ke-6 dikatakan setelah mereka melakukan yang diperintahkan Tuhan, mereka menangkap sejumlah besar ikan dan jala mereka hampir koyak. Itu berarti sangat luar biasa sekali. Upah dari sebuah ketaatan adalah berkat daripada Tuhan. Karena itu mari kita belajar untuk taat. Ketaatan itu penting. Ketaatan itu harus dimiliki oleh setiap hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Jangan pernah melawan peraturan, jangan pernah melawan arus. Karena kita tahu Tuhan menetapkan aturan-aturannya di dalam firman Tuhan untuk kita taati, untuk kita jalani. Mungkin kita tidak pernah mengerti, tapi percaya saja selalu ada tuntunan baik dari Tuhan. Ketaatan itu nomor satu. Yang kedua, mereka berani meninggalkan masa lalu mereka. Kehidupan yang baru ini penting Bapak Ibu Saudara. Kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Satupun dari kita tidak ada yang boleh kembali lagi kepada kehidupan lama. Seharusnya, karena kita sudah diselamatkan dan ditebus dengan darah yang mahal. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar bahwa kita ini semua sekarang sadari bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kehidupan kita yang sekarang adalah kehidupan yang baru, kehidupan yang berbeda seharusnya. Ya, kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Orang yang mau melangkah ke masa depan harus berani meninggalkan masa lalunya. Orang yang selalu membangga-banggakan masa lalunya, entah seperti apapun dia, itu belum siap untuk meninggalkan masa lalunya dan belum siap untuk melangkah ke masa depan. Orang yang berani meninggalkan masa lalunya siap untuk menuju kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Kita belajar, tinggalkan masa lalu kita. Hal-hal yang buruk yang selama ini ya seringkali kita pakai, seringkali masih ada di dalam batin kita, tinggalkan. Kita harus malu dengan diri kita sendiri. Kita harus malu berhadapan dengan Tuhan ketika kita berdoa kalau kita tetap memakai baju yang lama, tetap memakai kehidupan yang lama, tetap memakai karakter yang lama. Kita harus malu kepada Tuhan. Ingat baik-baik, pengorbanan Yesus di kayu salib itu satu kali untuk selamanya. Dia menebus dosa kita untuk supaya kita menerima hidup yang baru di dalam Dia. Seharusnya sekarang kita menerima hidup yang baru dan kemudian kita menjalani hidup dengan karakter yang baru. Firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, nah hidup yang baru itu harus disertai dengan perubahan. Roma 12 ayat 2 firman Tuhan berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Artinya kita harus mempersiapkan diri kita untuk menuju ke dalam kehidupan yang baru dengan karakter yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara, budayakan budaya malu dalam hidup kita. Malu kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, malu kalau kita mengaku sebagai hamba Tuhan, tapi tetap memakai jubah yang lama, tabiat yang lama, karakter yang lama. Karena kita sekarang adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, maka kita harus memiliki karakter ilahi di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, mari Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat
Yang ketiga adalah ikutlah Tuhan Yesus lebih dekat lagi. Ketika kita mengalami sesuatu yang baru di dalam Tuhan, kita mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Mari mulai sekarang kita selain taat, selain kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, kita mulai belajar berani lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mulai belajar menyelidiki firman Tuhan, mulai belajar mengikuti Yesus dari dekat. Jangan pernah mengikuti Yesus dari jauh, karena kalau kita mengikuti Yesus dari jauh, kita tidak akan pernah melihat secara utuh siapa Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita rindu bahwa hidup kita selalu memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan ini penting sekali lagi. Seorang penginjil pernah berkata begini, kalau kita menjauhi diri kita dari Tuhan, maka kita sebenarnya sedang mendekatkan diri kita kepada iblis. Artinya apa? Sepersekian mungkin langkah kita jauh dari Tuhan, maka kita sedang ada menuju kepada iblis. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari belajar bahwa hidup kita adalah hidup yang baru di dalam Tuhan. Lebih dekat lagi, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan ikuti Tuhan dari jauh. Jangan ikuti Tuhan dari jauh. Kenapa? Karena kita hanya akan melihat bayang-bayang, oh ternyata Tuhan itu begitu. Oh ternyata begitu. Kita hanya sekedar, oh, tapi kita tidak pernah merasakan. Ketika murid-murid ditanya oleh Tuhan, siapa yang menyentuh jubahku? Seorang murid berkata, oh, begitu banyak orang kok, Tuhan masih tanya siapa yang menyentuh jubahnya. Kenapa? Karena Tuhan merasakan ada sesuatu yang berbeda, ada sentuhan yang berbeda, dan dia melihat sekelilingnya ada seorang perempuan yang sambil mungkin menangis, ya, dia menundukkan dirinya karena dia tahu dia berdosa, yang sudah menyentuh ujung jubah daripada Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekecil apapun ketika engkau dekat dengan Tuhan, jarak yang engkau dekatkan dirimu dengan Tuhan, saya sangat percaya itu sangat berarti, itu sangat luar biasa. Semakin kita mendekat diri kita kepada Tuhan, semakin kita menjauh daripada iblis. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita melekat kepada Tuhan, semakin kita mengerti siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Firman Tuhan berkata, hati-hati dengan kehidupan, hati-hati dengan pengajaran, hati-hati dengan keadaan dunia yang semakin hari semakin jahat. Karena itu semakin dekatlah kepada Tuhan, semakin merekat kepada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar bagaimana menyikapi hidup itu dengan benar. Ini kesempatan yang kedua yang sedang kita nikmati. Karena itu belajarlah terus, kita akan terus mendekat pada Tuhan. Kita akan meninggalkan kehidupan kita yang lama, dan kita harus menjadi anak Tuhan yang taat. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk hari-hari yang Kau buat untuk kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk tetap ada. Karena itu Tuhan ingatkan kepada kami untuk mempergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya, supaya kehidupan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat, hamba-hamba Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, hamba-hamba Tuhan yang dengar-dengaran, yang hidup benar di hadirat Tuhan, berani melangkah meninggalkan kehidupan yang lama dan berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan yang baru, dan melekat bersama dengan Tuhan dalam kebaikan Tuhan. Tuhan mendengarkan setiap doa dan pengharapan kami kepadamu. Karena itu Tuhan, mari tolong kami, ingatkan kepada kami waktu-waktu yang sangat singkat yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu Tuhan, ajar kepada kami untuk terus melekat kepada Tuhan dalam kasih dan karunia-Mu. Kami juga mau berdoa untuk negeri kami yang kami cintai, Indonesia. Kami percaya Tuhan memberkati negeri kami. Engkau juga akan melawat bangsa kami, Engkau akan membawa bangsa kami mengenal siapa Tuhan, dan Tuhan akan memberkati bangsa kami, memberkati para pemimpin bangsa, pemimpin kota, daerah di mana kami ada. Engkau yang menjaga kami satu persatu. Jauhkan negeri kami dari kekacauan, dari pemberontakan, dari terorisme, bahkan juga dari bencana. Tuhan memberkati setiap kami masing-masing, bahkan negeri kami yang kami cintai. Kami juga mau berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Engkau yang sudah memberkati dan membentuk gereja-gerejamu di negeri ini, bahkan di seluruh dunia. Untuk gereja boleh menjadi berkat. Setiap sinode-sinode yang ada Tuhan berkati, sehingga gereja boleh berdampak baik.
sehingga gereja boleh menjadi contoh teladan yang baik dalam seluruh kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tuhan berkati kami semuanya. Tuhan juga memberkati para pemimpin Sinode Gereja Betel Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Bapa memberkati dan menolong, menjaga, dan bahkan memberkati rencana-rencananya, bahkan juga misi ke depan untuk membawa gereja kepada lebih baik lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Diberkati juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota-kota, di daerah-daerah terpencil sekalipun, Engkau memberkati mereka satu persatu. Engkau terus membawa berkat buat mereka dan mereka boleh menjadi berkat dalam seluruh kehidupan mereka. Dan Tuhan memberkati setiap kami satu persatu. Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menopang kami, Tuhan menjaga dan memberkati kami sekalian. Tuhan yang memberi kesehatan, Tuhan yang memberi kesembuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima berkat dari Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami akan mengingat kasih dan karya-Mu untuk supaya kami boleh hidup menjadi contoh, menjadi teladan yang baik. Keluarga kami diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan, pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.